Kita lanjutkan pitch kedua. Kita akan membahas tentang Eubacteria. Eubacteria biasa kita kenal dengan sebutan bakteri sejati. Ada juga yang menyebutnya modern. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting konsepnya Eubacteria itu adalah bakteri yang pada umumnya kita kenal. Jadi bakteri yang ada di sekitar kita itu biasanya kita menyebutnya sebagai Eubacteria gitu. Oke, yang pertama untuk Eubacteria ini adalah ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya jelas dia prokaryotik sama kayak tadi ya. Prokariot, kemudian ukurannya mikroskopis. Ini secara umum cirinya sama. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop dan lain sebagainya, itu sama seperti yang tadi sudah kita bahas. Tidak perlu diulang lagi, kita lanjut langsung ke bentuk-bentuk dari bakteri. Kita masuk ke poin bintang yang pertama. Bentuk dasar bakteri itu dibagi menjadi 3 guys sebenarnya. Ada bentuk kokus, basil, dan spirilla. Kalau kokus itu apa? Kokus itu artinya bentuknya bulat. Ini kokus. Bulat. Nah, kalau basil itu artinya batang. Sedangkan spirilla itu bentuknya ini ya, spiral. Gitu. Nah, dari 3 bentuk dasar tadi itu masih ada bentuk-bentuk istilahnya bentuk-bentuk tambahannya atau kombinasinya seperti itu. Untuk bentuk kokus sendiri, yang pertama ada monokokus. Mono kan artinya satu, berarti bentuknya cuman gini doang, tunggal, dia sendiri si Eubacterianya. Kemudian diplococcus, di artinya 2, berarti 2 gini ya, berjejer gitu, berpasangan. Bakteri aja berpasangan, kalian kok. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah tetracoccus. Kalau tetracoccus itu berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Bentuk yang berikutnya ada yang kayak gini guys, ada yang memanjang. Nah, bentuk yang semacam ini kita sebut dengan Streptococcus. Ganti warna dulu ya. Streptococcus. Ini digabung ya, karena nggak cukup bapak taruh bawah. Streptococcus. Kemudian yang berikutnya ini bentuknya menyerupai, jadi ini ada 4 tapi di belakangnya juga ada 4. Ini maksud Pak Adit itu kayak kubus gitu loh guys, 3 dimensi gitu ya. Nah itu kayak gitulah bentuknya lah. Sorry aja kalau gambarnya nggak bagus ya. Maksudnya yang penting kalian tahu. Nah, bentuk yang seperti kubus 3 dimensi itu namanya adalah sarkina. Nah, terakhir ini yang bentuknya menggerombol seperti anggur, itu namanya adalah Staphylococcus. Nah, kalau di Indonesia itu kokusnya nulisnya gini ya, kalau versi bahasa Latinnya kokusnya gini. Nah, COCCUS, kokus gitu. Yang selanjutnya adalah bentuk perkembangan dari basil. Yang pertama ada 1, kalau 1 berarti tadi apa? Mono, berarti ini mono basil. Nah, sedangkan ini ada 2 berarti diplo basil, betul, diplo basil. Ini bentuknya memanjang seperti rantai sama dengan ini. Tapi strepto basil karena dia batang. Untuk basil bentuknya seperti itu yang ada di dunia kita gitu ya. Kemudian lanjut untuk yang ketiga, spiral. Untuk yang spiral yang pertama adalah kayak gini ya. Ini bentuknya sebutannya juga spiral gitu ya. Spiral. Yang kedua ini dia spiral tapi dia lebih kompleks, lebih rumit. Itu sebutannya adalah spiroseta. Nah, dan yang berikutnya yang seperti ini dia bentuknya menyerupai tanda baca koma ya. Nah, kita nyebutnya bentuk koma juga. Nanti contohnya ada bakteri namanya Vibrio koma. Nah, Vibrio koma itu bentuknya menyerupai koma gitu.
Itu untuk bentuk-bentuk dari bakteri. Selanjutnya kita masuk ke struktur dari bakteri. Jadi ini adalah struktur bakteri ya, secara dua dimensi. Kalian jangan membayangkan bakteri dua dimensi ya, bakteri itu tiga dimensi. Kalian bayangin kayak buah pepaya gitu ya. Jadi ketika kita potong serat buah pepaya, itu lapisan-lapisannya kelihatan seperti ini. Nah, gitu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari struktur si bakteri ini. Oke, kita sesuaikan dengan warnanya ya. Yang pertama, yang paling luar ini, lapisan kulitnya ini ada tiga guys. Yang paling luar warna ungu, lapisan paling luar ini adalah kapsul. Bagian kapsul. Kapsul fungsinya untuk apa? Fungsi kapsul itu yang pertama adalah untuk melindungi. Nanti kemudian fungsi berikutnya dia menjaga agar si bakteri ini tetap basah, agar dia bisa terus melakukan pergerakan. Begitu. Kapsul. Kemudian yang kedua, yang warna hijau ya, layer keduanya. Di sini ada warna hijau. Ya, warna hijau ini adalah dinding sel. Sel wall. Lapisan di dalamnya lagi yang warna merah berarti ya. Ini adalah membran sel atau membran plasma. Sel wall fungsinya untuk menjaga bentuknya ini, dia kayak ototnya, rangkanya si pelindungnya si bentuknya ini biar dia tetap stabil bentuknya. Kemudian membran sel nanti yang fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat. Nah, membran sel ini nanti dia bisa mengalami pelekukan ke dalam guys. Jadi membran sel ini yang warna merah, dia membrannya bisa menekuk ke dalam gini. Nah, pelekukan membran sel ke dalam semacam ini itu dikenal dengan nama mesosom. Mesosom ini biasanya fungsinya untuk sebagai penghasil energi. Jadi proses respirasi dari selnya, penghasil, kebalik ya, energi melalui proses respirasinya. Oke, lanjut. Ini yang paling luar ternyata kelupaan ya, yang bintik-bintik kayak rambut di permukaannya ini namanya adalah pili, ada yang nyebutnya fili juga atau fimbria. Ini nanti fungsinya untuk sebagai alat reproduksi bisa, kemudian untuk membantu pergerakan juga bisa, tapi lebih condong untuk alat reproduksi. Jadi nanti ketika dia bereproduksi ada dua bakteri gini ya, jejer gitu, nanti si pilinya ini akan membuat saluran. Nah, saluran itulah yang digunakan untuk proses reproduksinya. Nanti kita bahas berikutnya. Gitu. Kemudian struktur yang selanjutnya bagian warna orange ini namanya adalah flagel ya, jelas ya. Fungsinya jelas untuk locomotion, untuk bergerak ya. Untuk mendorong si bakterinya itu bergerak. Kemudian apalagi nih yang belum ya, yang belum adalah bagian di, kita gunakan warna yang belum ada ini ya, bagian kosong di dalam selnya ini namanya sitoplasma. Fungsinya apa? Fungsinya untuk terjadinya reaksi, melarutkan nutrisi yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian yang melungker-melungker di tengah ini jelas ya, namanya adalah nukleoid sebagai genom atau materi genetik. Nah, keistimewaan dari bakteri itu dia memiliki genom nggak cuma satu, nggak cuma nukleoid aja, dia punya genom lagi yang namanya ini, yang bulat ini namanya plasmid. Nah, plasmid ini juga merupakan materi genetik juga, cuman kecanggihannya plasmid ini dia lebih mudah untuk berpindah. Jadi ketika proses reproduksi, si plasmid ini bisa berpindah dari satu sel menuju ke sel yang lainnya yang diajak untuk bereproduksi gitu. Selain itu di dalam plasmid dia memiliki sifat resistensi terhadap suatu antibiotik tertentu gitu. Di misalnya si bakteri ini memiliki plasmid yang tahan dengan antibiotik amoksilin. Jadi ketika dikasih amoksilin dia tetap bisa bertahan hidup. Sedangkan kalau dikasih antibiotik yang lain
dia nggak bisa bertahan karena resisten itu kebal, itu cuman terhadap amoksilin itu misalkan gitu ya. Oke, lanjut. Ada banyak titik-titik kecil di dalam bakteri ini. Titik-titik kecil ini tulis di mana ya ini ya? Di atas ini ya. Ini adalah ribosom. Ribosom pasti sudah sangat hafal, fungsinya untuk sintesis protein. Begitu, itu adalah gambaran struktur utama dari bakteri atau eubakteria ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ingat, ini bentuknya 3 dimensi. Ini adalah lapisan-lapisan kulitnya. Jadi kalian jangan cuma membayangkan ini cuma 2 dimensi. Bayangannya adalah 3 dimensi. Nanti untuk gambar lebih versi bagus atau versi nyatanya kalian cari di Google, karena kemampuan atau skill Pak Adit gambar ya cuman kayak gini doang. Jadi ya mohon maaf kalau nggak bagus gitu ya. Mohon maaf. Ini juga udah usaha. Gitu aja untuk materi yang kedua. Nanti setelah ini kita lanjutkan ke page yang ketiga.